Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan menarik untuk Anda. Menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga hati yang mengasihi. Wajah kebinekaan adalah wajah Indonesia. Dihuni lebih dari 300 ragam etnis dengan adat dan kehidupan sosial yang beragam. Itulah Indonesia. Kekayaan alam, budaya, dan berbagai modal bangsa lainnya merupakan karunia yang maha kuasa. Tugas kita melestarikannya dengan tanggung jawab. Walaupun banyak tantangan, apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini perlu tetap diperjuangkan. Menerima realita dan mengolah segala karunia dalam wadah kesatuan adalah upaya untuk menjaga semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Menurut data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berdasarkan survei tahun 2005, jumlah total pulau di Indonesia sebanyak lebih dari 18.000 pulau. Luas wilayah tanah air Indonesia mencapai lebih dari 5.180.000 km persegi. Total luas daratannya hampir mencapai 2 juta km persegi. Sementara total luas lautannya mencapai lebih dari 3 juta km persegi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Realitas ini merupakan warisan sejarah panjang perjalanan terbentuknya bangsa ini selama berabad-abad. Tidak hanya dikaruniai wilayah luas dengan beragam bentuk, tetapi juga masyarakat yang beragam. Lebih dari 300 ragam etnis dengan adat istiadat, budaya, dan keyakinan agama yang berbeda-beda. Para pendiri bangsa ini menyadari arti penting sarana pemersatu bangsa di atas segala kemajemukan tersebut. Lambang negara Indonesia, burung Garuda, diresmikan pemakaiannya pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan disahkan oleh Undang-Undang tentang Lambang Negara pada 28 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat yang dikutip dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada abad ke-14. Secara umum artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda 33 provinsi itu gitu kan, baik kebudayaan juga banyak, agamanya juga berbeda, tapi tetap kita tuh satu gitu, kayak di tempat kayak gini kan, walaupun 33 provinsi itu ada gitu, kita kayak bersatu aja di sini gitu. Menarik menurut aku. Wah, bangga sekali ya, karena belum banyak orang tahu bagaimana sih pakaian daerah masing-masing gitu. Karena putra daerah juga sudah banyak merantau kemana-mana, dia lupa pakaian daerahnya sendiri. Berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya, dan bedanya itu banyak sekali, apalagi sekarang bukan 27 provinsi tapi 33 provinsi. Ini hal baik dan kalau bisa lebih baik lagi oleh generasi muda, karena mereka akan lihat yang baik dan mencontoh yang baik. Pawai Budaya Nusantara digelar di Ibu Kota Jakarta untuk memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tahun ini, negara Indonesia secara resmi memasuki usia ke-68.
Lebih dari 3.500 seniman dari 33 provinsi berkumpul di tempat ini untuk mengajak masyarakat mengenal dan menghargai kekayaan budaya bangsa. Ternyata ya kita dari situ bisa belajar, mengerti. Dari 33 provinsi itu kita tahu semua baju adatnya, terus bagaimana cara mereka beradat segala macam. Jadi beragam kebudayaan adat yang berbeda-beda, tapi tetap kita kompak. Gitu. Tetap Indonesia. Tetap Indonesia, tetap merah putih yang ada di atas. Setiap kontingen daerah menampilkan pakaian adat, tarian adat, lambang daerah, ataupun ciri khas daerah yang menggambarkan adat masyarakat dalam kehidupan umum sehari-hari. Seperti peserta dari Sulawesi Selatan yang menampilkan juga replika perahu pinisi, lambang penghidupan masyarakat daerah setempat. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita bangsa yang kaya. Dari apa yang ditampilkan pada acara sore hari ini itu betul-betul memperlihatkan betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa tidak hanya kemerdekaan yang ke-68 yang alhamdulillah pada kemarin ya kita rayakan, tapi ternyata kita sangat kaya. Apa yang dianugerahkan Sang Maha Kuasa pada bangsa ini, di satu sisi perlu ditanggapi dengan sikap bijak. Arif dan bijaksana dalam mengelola segala modal kekayaan bangsa adalah bentuk rasa tanggung jawab balasan cinta kita pada Sang Pencipta. Mengelola sumber daya alam adalah salah satu wujud tanggung jawab. Setiap orang dapat melakukannya menurut bagiannya, mulai dari hal besar ataupun hal sederhana. Alam Indonesia yang kaya akan sumber daya hayati dan memiliki nilai ekonomi tetap harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Selain itu, rasa welas asih antar sesama perlu ditingkatkan. Rasa welas asih itulah yang menjadi perekat yang aman dan jangka panjang untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan di antara bangsa yang majemuk ini. Belajar meningkatkan jiwa yang berwelas asih dapat dilakukan secara lintas komunitas, lintas agama, lintas budaya, dan lintas teritorial. Para biarawan calon imam dari wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur ini sengaja datang ke Jakarta untuk belajar dan merasakan pengalaman kasih di antara para pasien yang ditangani Yayasan Buddha Seci Indonesia. Banyak cara lain yang dapat dilakukan. Kepedulian pada sesama saudara selalu membuahkan hasil rasa persatuan yang lebih erat. Itu kami bersepuluh semua. 4 pilar kebangsaan itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kebinekaan itulah Indonesia. Jadi beberapa pakar yang sudah kita diskusikan, kita diskusi dengan beberapa pakar itu ilmuwan juga. Mereka bilang yang bikin Indonesia ini indah itu kebinekaannya. Kalau tidak ada kebinekaan, tidak ada Indonesia gitu. 4 pilar kebangsaan.web.id adalah sebuah website yang dibuat secara swadaya dan independen mulai tahun 2011. Website ini dibuat oleh Sri Wisnu dan kawan-kawan yang tergerak akan harapan terciptanya bangsa Indonesia yang berkarakter seperti yang diidamkan para pendiri bangsa ini. Mimpi. Kita punya mimpi kan. Kita punya harapan, di situ ada hope ya. Ketika kita sudah awalnya niat kita sudah benar, sudah lurus. Kalau sudah niat sudah lurus, masa Tuhan tidak memberikan jalan?
Website ini juga memuat lagu-lagu kebangsaan yang diciptakan dan dinyanyikan Power Slaves, sebuah kelompok musik rock nasional yang telah 23 tahun berkarya di negeri ini. Lagu ini hanya sebagai semacam kendaraan aja ya, kendaraan bahwa kita itu bangsa bangsa besar, bangsa yang bisa berdaulat di negeri kita sendiri, seperti itu. Jadi dengan mencintai lagu sendiri yang bertemakan nasionalisme seperti ini, paling tidak menggugah rasa kita untuk lebih semangat, lebih mencintai karya, lebih mencintai semua yang ada di sini, seperti itu. Ada berapa sila gitu ya? Kenapa gitu? Kayak aku lagi tiga gitu ya, dari yang puasa gitu. Ya, ini bukti kepedulian kita selama berkiprah di musik ya. Sudah 23 tahun. Nah, dalam waktu 23 tahun ini kita pengen bikin yang untuk negara, untuk bangsa dan negara. Ya, inilah mini album Power Slave yang berisi tentang lagu-lagu kebangsaan. Ya, karena kita bisa mencurahkan dari tujuan, dari tema yang akan kita usung dengan lagu, dengan notasi yang tertuang di sini. Aneh-aneh. Berarti sampai dia jadi koruptor, jadi apa, nggak mungkin gitu kan? Di dalamnya nama dan jiwa gitu ya. Yang dipengenin sama founding gitu. Kita ingin membangun satu, kita ingin merubah secara garis besar, secara keseluruhan, tapi kita tidak mampu kan. Nah, dari sisi kita hanya bisa mampu mengubah yang bisa kita lakukan sesuai dengan bidang kita. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, akan selamanya tetap relevan dalam mengiringi langkah kehidupan bangsa ini. Komposisi yang beragam dan dinamika kehidupan rakyat akan terus berkembang. Kemajemukan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya perlu disikapi dengan dewasa dan cara pikir panjang yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Hanya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan umum, bangsa negara ini akan dapat tegar menghadapi arus perkembangan zaman. Empat dari 7 anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang memerlukan pendidikan luar biasa. 3 orang di antara mereka mengalami tunarungu dan 1 lainnya tunagrahita ringan. Tetapi hal ini tidak membuatnya putus asa. Ia dan suami justru mendirikan asrama dan sekolah luar biasa yang juga menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kini, anak-anaknya telah mandiri, bahkan dapat menyelesaikan studi meraih gelar insinyur. Perjuangannya menjadi contoh nyata kekuatan cinta kasih. Walau sang suami telah kembali menghadap Tuhan 9 tahun lalu, Yuliana Sri Sularmi tetap setia menjalani panggilan hatinya. Sekolah luar biasa Frobel Montessori yang terletak di wilayah Cisalak ini berdiri sejak tahun 1993. Sekolah ini didirikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus B dan C. Kelas B diperuntukkan untuk anak-anak tunawicara dan tunarungu. Sedangkan kelas C diperuntukkan bagi anak-anak yang menderita tunagrahita. Terdapat 47 murid berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sini. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Frobel Montessori diambil dari nama 2 tokoh pendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Frobel adalah tokoh asal Jerman yang mendidik dengan mengembangkan daya nalar atau kecerdasan pada anak. Sedangkan Montessori adalah tokoh asal Itali yang mendidik kemampuan anak-anak melalui pengembangan fungsi indera. Dasar pendidikan inilah yang diberikan kepada murid-murid berkebutuhan khusus di sekolah ini. Sekolah Frobel Montessori ini merupakan sekolah kedua yang didirikan oleh Yuliana Sri Sularmi dan keluarga. Anak pertama mereka
Mami Yuli Hartati turut mengambil peran dalam membantu operasional sekolah sebagai bendahara sekaligus mendampingi para murid. Sekolah Frobel Montessori sebelumnya telah didirikan di wilayah Balai Kambang Condet, Jakarta Timur pada tahun 1982. Di sini, tidak hanya pendidikan formal yang diajarkan kepada anak-anak. Pembekalan melalui keterampilan tangan seperti menjahit, membuat keset, dan memasak juga dipelajari oleh anak-anak. Tujuannya agar anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat mengasah kreativitas mereka serta membangun kemandirian layaknya anak-anak normal lainnya. Bapaknya udah kita dirikan aja SLB, kan anak kita juga cacat, kalau bisa nolong orang kan ya bagaimana gitu. Ya tujuannya itu supaya anaknya orang lain bisa sekolah, bisa menikmatin, biar bisa mandiri deh anaknya orang lain. Kan sekolah saya ini kan kebetulan anaknya orang yang nggak begitu mampu. Yuliana Sri Sularmi lahir di Tulung Agung, Jawa Timur 4 Mei 1936. Sejak suami tercintanya meninggal dunia pada tahun 1994, ia tetap meneruskan dan mendedikasikan diri untuk memberikan perhatian dan kasihnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Kepeduliannya pada anak-anak berkebutuhan khusus ini didasarkan pada pengalamannya merawat dan menjaga buah hatinya yang juga berkebutuhan khusus. Ibu Sunu, biasa disapa, memiliki 7 orang anak dari pernikahannya dengan Sunu Hidikdo pada tahun 1954. Anak kedua, keempat, dan ketujuh mereka menderita tunarungu dan tunawicara. Sedangkan anak ketiga mereka menderita tunagrahita ringan. Walau awalnya terasa berat untuk menerima cobaan yang diberikan Tuhan padanya, namun ia tidak pernah merasa kecewa ataupun putus asa. Ia bersama suami justru semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa melalui buah hatinya, ia dapat merasakan kasih Tuhan. Menerimalah, kita ini kan ada yang ngatur jalan hidup saya ini juga ngikutin aja yang ngatur ada, terserah. Kalau dulu saya belum nyebut Tuhan, terserah Gusti Allah, saya bilang gitu. Dari rasa kasih inilah, ia bersama suami berjuang untuk mendidik dan merawat buah hatinya yang memiliki kebutuhan khusus, agar kelak dapat menjalani kehidupannya secara mandiri. Dengan semangat dan dukungan, anak-anak mereka mampu menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Salah satunya adalah Nur Aida, anak keempat Ibu Sunu yang telah menjadi sarjana teknik elektro. Ya kalau saya berbuat baik atau menanam baik kan pasti tumbuh baik. Pikiran saya begitu. Saya sudah nggak mikir macam-macam. Yang penting anak saya ini harus bisa kerja, nyari nafkah sendiri. Ya itu saya sudah kayak pasrah itu. Pokoknya saya jalanin apapun yang ada yang ngatur, gitu aja. Kayak orang pasrah tapi berusaha keras itu. Anak saya mesti sekolah, gitu. Bagaimana sih kalau nggak sekolah? Kan cara hidupnya manusia itu sekolah tidak kan beda. Kalau sekolah walaupun cacat kan ya ngertilah begitu. Berusaha keras saya. Usaha kerasnya dalam mendidik keempat buah hatinya yang memiliki kebutuhan khusus membawanya pada sikap empati, khususnya pada anak berkebutuhan khusus lainnya. Selain mendirikan sekolah, tempat tinggalnya pun ia gunakan sebagai asrama bagi anak-anak yang menderita tunarungu, tunawicara, serta tunagrahita. Terdapat sekitar 35 anak yang tinggal di asrama ini. Di sini, mereka pun dilatih untuk hidup mandiri. Yang jauh rumahnya, orangnya nggak mampu, ya sudah kalau mau ditampung di sini ya saya tampung. Tapi ya bukannya saya di sini nggak mahal, murah. Saya menyadari kalau murah ini pelayanannya begini,
Tapi yo kenyang, yo ini waktu belajar begitu supaya bisa mengejar pelajaran yang besok itu. Tuhan tolonglah supaya ada rezeki untuk membantu anak-anak ini. Dari ibu itu ya saya lihat kalau ibu itu yang ngadepin anak-anak gitu ya sabar aja. Saya rasa ibu itu juga nggak pernah kecil hati kalau ngelihat anaknya sendiri itu yang cacat. Saya lihat ya ibu dengan perjuangan ibu itu ya orangnya ya tabah, ya giat. Ya saya sebetulnya pengenlah seperti itu dan semangat. Jadi apa yang saya lihat dari ibu itu yang saya ingin terapkan pada diri saya, ibu itu semangatnya besar. Nita adalah salah satu anak berkebutuhan khusus yang telah lama diasuh oleh Ibu Sunu. Sejak usia 6 tahun, Nita telah tinggal di asrama, bersekolah, dan berlatih kemandirian. Kini, Nita berusia 31 tahun dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Ia mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari di rumah seorang diri. Setelah SMP sudah mandiri, bisa sendiri semua. Justru bahkan bisa disuruh sekarang. Tak suruh belanja pun juga bisa. Kembalinya ngerti juga itu. Ya, dulu waktu diantar ya nggak sambung kalau diajak bicara. Tapi dulu juara lari dia. Jadi bisa diandalkan di sekolahan. Saya senang, memang senang. Andai kata ini anak tidak sekolah karena biaya, saya juga kasihan, menyesal itu. Bagi Ibu Sunu, dengan menjaga Nita dan anak-anak kebutuhan lainnya di asrama, sama halnya merawat buah hatinya sendiri. Mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan layaknya keluarga. Pendidikan dan kemandirian adalah bekal yang terus ditanamkan pada mereka, agar kelak mereka dapat menggapai masa depan yang lebih baik. Seperti inilah kasih yang dirasakan oleh Ibu Sunu kepada mereka. Kasih yang diberikan Tuhan kepadanya untuk mengasihi orang lain. Setiap orang memiliki bagian dalam kehidupan ini. Cinta kasih dan pengorbanan membuat setiap bagian itu bersatu, membentuk kehidupan yang sempurna. Jadikanlah hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.